Aku bersujud penuh syukur bakti di hadirat-Mu ya Yesus Tuhanku. Ku datang untuk menghibur hati-Mu dan menyatakan kasih-Ku. Aku bersujud di hadirat-Mu, tunjukkan Tuhan belas kasih-Mu. Engkau ya Yesus tergantung di salib, seluruh tubuh-Mu sakit dan nyeri, mahkota duri menusuk kepala, oh sakit tidak terperi. Aku bersujud di hadirat-Mu, tunjukkan Tuhan belas kasih-Mu. Bagai samudra kerahiman Tuhan, aku benamkan diriku dalamnya. Ku percayakan seluruh dunia kepada hati-Mu Tuhan. Aku bersujud di hadirat-Mu, tunjukkan Tuhan belas kasih-Mu. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita daraskan doa novena kerahiman ilahi hari kedua yang dipersembahkan untuk para imam, biarawan, dan biarawati. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Pada hari kedua novena kerahiman ilahi ini, kita berdoa bagi para imam, biarawan, dan biarawati. Dalam buku catatan harian nomor 1212, Santa Faustina menulis pesan Yesus. Hari ini, bawalah kepadaku jiwa-jiwa para imam, biarawan dan biarawati. Lalu, benamkanlah mereka dalam kerahimanku yang tak terselami dalamnya. Jiwa-jiwa itu telah menguatkan aku untuk bertahan dalam sengsara yang pedih. Melalui jiwa-jiwa itu, mengalirlah kerahimanku atas segenap umat manusia. Allah Bapa pangkal dan tujuan kegiatan kami, bimbinglah kami selalu, agar hidup kami selaras dengan sabda-Mu. Pada novena hari kedua ini, berkatilah usaha kami dalam mencari damai-Mu. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami, yang bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome memberi rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Mereka berkata, seorang kepada yang lain, siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur?
Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang sangat besar itu sudah terguling. Lalu mereka masuk ke dalam kubur dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut, tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, "Jangan takut, kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit, ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. Tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, ia mendahului kamu di Galilea. Di sana kamu akan melihat dia seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu." Lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu, sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun juga karena takut. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, ada hal pokok yang mendasari iman kita akan kebangkitan Tuhan. Pertama, soal makam yang kosong. Kedua, soal keyakinan para murid atau orang-orang terdekat Tuhan Yesus bahwa dia tidak lagi berada di antara orang mati. Novena Kerahiman Ilahi pada hari kedua ini ingin merenungkan makna kebangkitan Tuhan Yesus. Sebagaimana kita baca dalam teks-teks kitab suci pada perayaan Ekaristi Malam Paskah. Tampak bahwa dalam sejarah keselamatan Allah mengadakan perjanjian dan kedamaian untuk manusia Israel agar mereka mengalami kesejahteraan hidupnya, jauh dari segala dosa, jauh dari segala yang jahat dan mara bahaya. Disitulah tampil Abraham, bapa segala bangsa, hamba yang setia kepada perjanjian Allah. Kesetiaan Abraham ini tak tertandingi dan menjadi ukuran bagi setiap janji yang akan terpenuhi dan diwatakan turun-temurun kepada kaum keturunannya. Namun demikian, bangsa Israel seringkali jatuh dalam ketidaksetiaannya kepada Allah, keraguan-raguan dirinya kepada Allah, bahkan sampai muncullah kecaman dari Allah sendiri atas pelanggaran dan dosa mereka, karena mereka begitu tidak taat. Seperti yang disampaikan oleh para nabi setelah Abraham, bangsa Israel jatuh dalam dosa karena tidak setia kepada Allah. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, hari ini kita mendengarkan Injil Markus bab 16 ayat 1 sampai dengan 8 yang mengisahkan tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Dikisahkan bahwa pagi-pagi buta, pada hari pertama setelah hari Sabat lewat, beberapa perempuan, yakni Maria Magdalena, Maria ibunda Yakobus dan Salome datang ke makam membawa wewangian. Tujuannya adalah mengurapi jenazah Yesus. Satu sama lain dari mereka bertanya-tanya, siapakah yang akan menggulingkan batu dari pintu makam bagi kita? Tujuannya agar mereka bisa masuk untuk merawat jenazah. Tetapi sesampai di sana, mereka menemukan batu penutup makam sudah terguling. Ketika mereka masuk, mereka menyadari bahwa mereka tidak mendapati jenazah Yesus. Mereka hanya melihat
seorang pemuda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Tentunya pakaian itu panjangnya dari leher sampai ke tumit, sehingga seluruh sosoknya kelihatan serba putih. Dan ia berkata agar para perempuan itu tidak takut. Kemudian ia juga menjelaskan bahwa Yesus dari Nazaret itu telah bangkit. Selanjutnya para perempuan itu diutus pergi mengabarkan kepada para murid lain, khususnya Petrus, bahwa Yesus telah mendahului mereka ke Galilea. Di sanalah mereka akan melihat Dia. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, Yesus telah bangkit. Artinya bahwa Yesus tidak ada di tempat orang mati. Tidak ada di antara orang mati lagi. Dia hidup dan telah pergi ke Galilea. Dan itulah yang harus mereka wartakan kepada murid-murid lain. Inilah kesaksian paling awal dan tak terbantahkan karena ada bukti. Sekalipun masih misteri soal bagaimana Dia bangkit. Kesaksian ini yang nantinya menghubungkan dengan penampakannya kepada para murid di Galilea. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, berita Paskah telah kita dengar sebagaimana para murid kita diajak untuk meneruskan berita itu kepada orang lain. Kita boleh memaknai bahwa perutusan para murid menjadi saksi kebangkitan Tuhan sebagai perutusan kita. Secara khusus bagi para imam, biarawan, biarawati, perutusan ini menunjuk pada kesaksian hidup mereka di tengah umat Allah, terutama yang sedang berziarah dan mencari jati dirinya, mencari kepastian dan mencari kebahagiaan, apalagi di masa yang tidak mudah ini, di situasi pandemi COVID-19. Dengan mendengar berita Paskah, paling tidak iman kita akan kebangkitan diteguhkan. Kita akan memuji Dia yang bangkit itu. Kita akan menemui Dia yang bangkit itu dalam kehidupan sehari-hari. Dalam tugas dan pelayanan kita di tengah masyarakat luas. Inilah warta utama kebangkitan. Pergilah ke tempat kalian pertama kali berjumpa dengan Dia. Dan di sanalah kalian akan melihat Dia yang sesungguhnya. Bahwa Dia hidup. Dia hidup bagi kita. Dia hidup untuk keselamatan kita. Mari kita bangkit bersama Kristus. Selamat Paskah. Marilah berdoa untuk memohon kerahiman ilahi bagi para imam, biarawan, dan biarawati. Yesus yang Maha Rahim, Engkau asal segala kebaikan. Pergandakanlah dalam diri kami rahmat, supaya kami melakukan perbuatan-perbuatan belas kasih yang layak, supaya mereka yang melihat kami memuji Bapa kerahiman yang di surga. Bapa yang kekal, pandanglah dengan mata kerahiman-Mu kelompok orang-orang pilihan dalam kebun anggur-Mu, jiwa-jiwa para imam, biarawan dan biarawati. Karuniakanlah kepada mereka kekuatan berkat-Mu. Dan demi perasaan hati putra-Mu, tempat jiwa-jiwa tertampung, berilah mereka kekuatan dan terang-Mu,
supaya mereka dapat menuntun orang-orang lain di jalan menuju keselamatan, untuk bersama-sama memuliakan kerahiman-Mu yang tak terselami sepanjang masa. Amin. Marilah kita mendaraskan doa koronka dan merenungkan luka-luka sengsara Tuhan Yesus. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian. Pada hari ketiga, Ia bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang yang hidup dan yang mati. Luka-luka pada kepala Tuhan Yesus yang dimahkotai duri. Marilah kita merenungkan sengsara luka-luka pada kepala Tuhan Yesus yang dimahkotai duri. Kepalamu yang kudus, bijaksana dan berpikiran jernih, dimahkotai duri dan terluka, karena segala pikiran kotor, kesombongan budi, dan prasangka buruk kami. Kami silih semua dosa itu dan mohon roh kebijaksanaan, pengertian, dan pengetahuan untuk kami dan semua orang yang kami doakan. Anugerahkanlah pula rahmat tobat, kasih, dan kesetiaan bagi semua yang bersalah kepada kami dan mereka yang pernah menderita karena kesalahan dan dosa yang kami lakukan. Bapa yang kekal, kupersembahkan kepadamu tubuh dan darah, jiwa dan kealahan Putramu yang terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus, sebagai pendamaian untuk dosa kami dan dosa seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami
dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Luka-luka pada kedua belah tangan Tuhan Yesus. Marilah kita merenungkan sengsara luka-luka pada kedua belah tangan Tuhan Yesus. Tangan-Mu yang menyembuhkan, membangkitkan orang mati, menguatkan yang lemah, dan mengangkat yang berdosa, kini terpaku tak berdaya, karena dosa pembunuhan, pengguguran bayi, bunuh diri, pencurian, korupsi, dan kekerasan. Kami silih semua dosa itu dan mohon roh cinta kasih-Mu untuk kami dan semua orang yang kami doakan. Biarlah lewat tangan-tangan kami yang lemah dan berdosa ini, kami boleh menyalurkan rahmat keselamatan, penyembuhan, dan kesejahteraan bagi sesama. Kami memuliakan tetesan darah-Mu yang tertumpah dan paku-paku yang menembus kedua belah tangan-Mu, sambil memohon rahmat tobat, kasih, dan kesetiaan untuk seluruh keluarga kami di sini dan dimanapun mereka berada. Bapa yang kekal, ku persembahkan kepadamu tubuh dan darah, jiwa dan kealahan Putra-Mu yang terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus, sebagai pendamaian untuk dosa kami dan dosa seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi
Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Luka-luka pada kedua belah kaki Tuhan Yesus. Marilah kita merenungkan sengsara luka-luka pada kedua belah kaki Tuhan Yesus. Kaki-Mu yang kudus tak mengenal lelah dalam melangkah untuk berbuat baik. Kini terpaku lemah tak bertenaga. Karena ada banyak orang yang lebih senang ke tempat hiburan, ke tempat yang tidak sopan, dan tidak suka membantu sesama yang menderita. Kaki-Mu yang berjalan di atas air, kini terkulai lemah di atas salib. Karena dosa ketidaksetiaan kami, kaum muda, para imam, biarawan, dan biarawati, serta keluarga-keluarga yang terpecah belah atau terancam perpecahan. Kami silih semua dosa ketidaksetiaan itu dan memuliakan tetesan darah-Mu serta paku-paku yang menembus telapak kaki-Mu sambil memohon roh tobat, kasih, dan kesetiaan bagi kami dan Bapa Suci, para kardinal, para uskup, para imam, para biarawan dan biarawati. Bapa yang kekal, ku persembahkan kepadamu tubuh dan darah, jiwa dan kealahan Putra-Mu yang terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus, sebagai pendamaian untuk dosa kami dan dosa seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia.
demi sengsara Yesus yang pedih. Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Luka-luka pada seluruh tubuh Tuhan Yesus. Marilah kita merenungkan sengsara luka-luka pada seluruh tubuh Tuhan Yesus. Tubuh-Mu yang mulia, kudus dan tak tercemar, penuh bilur-bilur berdarah, bernanah, bercampur debu, keringat, dan abu. Karena kami dan banyak manusia lainnya lebih senang mengagung-agungkan kenikmatan badani, hiburan-hiburan yang tidak sehat, kerakusan, pelecehan seksual, kemabukan, perjudian, pesta pora, iri hati, dengki, kikir, dan kemalasan. Kami silih semua dosa-dosa itu dan mohon roh kekuatan dalam menghadapi setiap pencobaan serta kerelaan dalam berkurban. Anugerahkanlah pula rahmat tobat, kasih dan kesetiaan bagi keluarga-keluarga yang terpecah belah dan terancam perpecahan, bagi kaum muda dan semua yang terkena narkoba, materialisme, hedonisme, seks bebas, dan aliran-aliran yang menyesatkan. Bapa yang kekal, ku persembahkan kepadamu tubuh dan darah, jiwa dan kealahan Putra-Mu yang terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus, sebagai pendamaian untuk dosa kami dan dosa seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami
sengsara, Yesus yang pedih. Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Luka-luka teramat kudus pada lambung Tuhan Yesus. Marilah kita merenungkan sengsara luka-luka teramat kudus pada lambung Tuhan Yesus. Lambung-Mu yang kudus dibuka oleh tombak keangkuhan kami, kebencian kami, balas dendam kami, ketidakacuhan kami, kekerasan hati kami, serta kemarahan kami. Kami silih semua dosa itu dan memohon hati yang lemah lembut, selalu mengampuni, rendah hati, dan membawa damai, dimanapun kami berada dan kemanapun kami pergi. Kami berdoa pula memohon rahmat tobat, kasih dan kesetiaan-Mu bagi semua yang menderita secara jasmani maupun rohani, bagi para penjasa, bagi semua kelompok doa dan cinta kasih,
serta bagi semua mereka yang berbeda agama, suku, ras, maupun golongan. Semoga kami semua disatukan dalam ikatan kasih dan persaudaraan, saling menolong, dan terhindar dari bahaya perpecahan, penyesatan, keangkuhan, maupun kerusuhan. Bapa yang kekal, ku persembahkan kepadamu tubuh dan darah, jiwa dan kealahan Putramu yang terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus, sebagai pendamaian untuk dosa kami dan dosa seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal,
Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Yesus, Raja kerahiman ilahi, Engkaulah andalanku. Marilah kita berdoa. Setiap kali paru-paruku bernapas, setiap kali jantungku berdetak, setiap kali darahku berdenyut dalam tubuhku, sekian ribu kali ingin kumuliakan kerahiman-Mu, Tritunggal yang Maha Kudus. Aku ingin seluruh diriku berubah menjadi kerahiman hati-Mu, serta cermin diri-Mu sendiri, ya Tuhan. Semoga sifat Allah yang paling utama itu, yakni kerahiman-Nya yang tak terselami, menembus hati dan jiwaku menuju sesama-sesamaku. Bantulah aku ya Tuhan, agar mataku penuh belas kasihan, supaya aku tidak pernah curiga dan tidak menilai seseorang pun menurut tampang lahirianya, tetapi memandang apa yang indah dalam jiwa sesama dan siap menolongnya. Bantulah aku ya Tuhan, agar pendengaranku penuh belas kasihan, supaya aku siap melayani kebutuhan sesamaku, supaya telingaku tidak acuh tak acuh terhadap derita dan keluh kesah sesamaku. Bantulah aku ya Tuhan, agar lidahku pun penuh belas kasihan, supaya aku tak pernah bicara buruk tentang sesamaku, tetapi siap mengucapkan kata penghiburan dan maaf kepada setiap sesamaku. Bantulah aku ya Tuhan, agar tanganku penuh belas kasihan dan perbuatan yang baik, supaya aku mampu berbuat yang baik saja kepada sesamaku dan mampu menerima pekerjaan yang lebih berat dan meletihkan. Bantulah aku ya Tuhan, agar kakiku penuh belas kasihan, supaya aku selalu bergegas menolong sesama, sambil menguasai keletihan dan kelelahanku sendiri. Istirahatku yang sejati ada dalam pelayanan terhadap sesamaku. Bantulah aku ya Tuhan, agar hatiku berbelas kasih, supaya aku peka terhadap segala derita sesamaku, dan tidak pernah menolak berbagi kasih dengan siapapun. Dengan jujur, aku akan bergaul juga dengan mereka yang malah memanfaatkan kebaikanku. Aku sendiri akan berlindung di dalam hati Yesus yang Maha Rahim, dan akan bungkam mengenai deritaku sendiri. Biarlah kerahiman-Mu beristirahat dalam diriku, ya Tuhan. Engkau sendiri menyuruh aku melatih 3 tingkatan belas kasih. Pertama, perbuatan belas kasihan apapun jenisnya. Kedua, ucapan belas kasihan, yaitu belas kasihan kata, bila aku tak dapat mewujudkan dalam perbuatan. Dan ketiga, doa, bila aku tak dapat menunjukkan belas kasihan dengan perbuatan maupun dengan kata, aku selalu dapat menunjukkannya dengan doa. Doa malahan akan ku luaskan ke tempat-tempat yang tidak dapat kujangkau secara fisik. Ya Yesusku, ubahlah diriku menjadi diri-Mu, sebab marilah kita berdoa. Oh Yesusku, aku memohon kepadamu
untuk seluruh gereja. Berilah dia cinta dan terang roh-Mu, dan berilah kuasa kepada kata-kata para imam, supaya hati yang keras dapat diantar kepada pertobatan dan kembali kepadamu, oh Tuhan. Tuhan, berilah kami imam-imam yang saleh, kiranya Engkau sendiri menjaga mereka dalam kekudusan. O Imam Agung Ilahi, semoga kekuatan kerahiman-Mu yang mendampingi mereka di mana-mana dan melindungi mereka dari perangkap dan jerat roh jahat yang terus-menerus dipasang untuk mencelakakan jiwa-jiwa para imam. Semoga kuasa kerahiman-Mu, oh Tuhan, menghancurkan dan membasmi segala sesuatu yang dapat menodai kesucian para imam. Sebab bagi-Mu tidak ada yang mustahil. Yesus, sumber kerahiman ilahi, kami berdoa untuk para imam, biarawan, dan biarawati. Kami mohon kuasa kerahiman-Mu untuk meremukkan dan menghancurkan segala sesuatu yang dapat meredupkan kesucian mereka. Yesus, Raja kerahiman ilahi, Engkaulah andalanku. Sertailah pula panggilan dan tugas penggembalaan para imam, biarawan dan biarawati, agar mereka dapat membawa serta menggembalakan kami umat-Mu untuk semakin mengenal kebesaran dan kerahiman-Mu. Yesus, Raja kerahiman ilahi, Engkaulah andalanku. Kami mohon rahmat dan perlindungan-Mu bagi Bapa Suci Fransiskus, Uskup kami Vincentius Sutikno Wisaksono, Romo Moderator kami Romo Antonius Padua Dwijoko, dan Romo Paroki kami Romo Skolastikus Agus Wibowo, Romo Adrianus Aki Purwanto, Romo Bernardus Satyagraha. Yesus, Raja kerahiman ilahi, Engkaulah andalanku. Bagi kepentingan kita masing-masing yang hadir di sini, Yesus, Raja kerahiman ilahi, Engkaulah andalanku. Yesus, Raja kerahiman ilahi, demikianlah doa-doa kami. Semoga Engkau berkenan mendengarkan dan mengabulkannya. Amin. Marilah berdoa. Allah yang kekal, kerahiman-Mu tak terselami, perbendaharaan belas kasih-Mu tak ada habis-habisnya. Tiliklah kami dengan penuh belas kasihan, dan pergandakanlah dalam diri kami kerahiman-Mu, supaya pada saat-saat yang sulit kami jangan mudah putus asa dan jangan kehilangan semangat, melainkan dengan penuh harapan menyerahkan diri kepada kehendak-Mu yang kudus, yang adalah kasih dan kerahiman-Mu. Amin. Semoga berkat ibadat ini hidup kita didayai oleh rahmat kerahiman ilahi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, dengan ini ibadat novena kerahiman ilahi hari kedua telah selesai. Syukur kepada Allah. Santa Faustina, kau
bagi dunia.